Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini ada satu pertanyaan lagi dari teman kita yang cukup bagus ya, dan cukup bagus juga untuk kita bahas hari ini. Nah, pertanyaan itu seperti ini, Bang. Eh, apa ada pengaruh ya untuk penggantian overload? Karena setiap saya mengganti overload itu meskipun beda ukuran, kompresornya itu masih bisa hidup. Jadi, misalkan saya apa bedanya Bang antara 1/6, 1/10 ataupun 1/8? Nah, pertanyaannya itu seperti itu. Nah, di sini yang kita akan bahas ya, kita akan menentukan ukuran overload pada jenis kompresor dan juga berapa ya ukurannya, ukuran kompresornya, dan yang terakhir apa imbasnya ya ketika kita menggunakan overload itu tidak menggunakan sesuai ukuran ya, ukuran pada kompresornya. Nah, di sini saya akan bahas ya, teman-teman. Yang pertama kita akan bahas dulu mekanismenya pada sistem kerjanya pada overload ini ya. Nah, di sini jadi pada sistem kerja pada overload ini, teman-teman. Nah, overload ini sebagai penahan ya, ataupun apa ya, sebagai protektor pada kompresor ya. Jadi ketika kompresor ini mengalami ampere tinggi ataupun biasanya kan macet ya. Nah, jadi overload ini bakalan panas, teman-teman. Nantinya itu bakalan panas, dan ketika panasnya itu sudah tinggi, overload ini bakalan putus. Biasanya itu ditandai dengan bunyi cetik seperti itu. Nah, kalau sudah bunyi seperti itu, otomatis kompresor ini tidak teraliri setrum karena posisinya macet ya. Nah, tidak teraliri setrum. Nah, apabila tidak teraliri setrum dalam posisi kompresor ini protek ya, ataupun macet, ataupun di bagian relay itu rusak, otomatis kalau misalkan sudah putus, eh, di sini untuk kompresor bakalan aman ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita menggunakan overload yang cukup besar, itu kemungkinan terjadi nantinya apabila ada protek, itu kompresor itu bakalan mudah rusak. Nah, alasannya, nah di sini saya ambil contoh pada kulkas ini. Ini kemarin saya baru dapat ya, kulkas ukuran satu pintu. Kebetulan untuk di sini, untuk di bagian overloadnya, ini kita lepas dulu, bentar ya. Nah, di sini untuk overloadnya itu menggunakan 1/5, teman-teman. Jadi ini cukup tinggi sekali untuk kapasitasnya, karena untuk kapasitas yang satu pintu itu biasanya saya menggunakan 1/10. Mentok biasanya kalau misalkan saya itu nggak ada yang 1/10, saya itu biasanya menggunakan yang 1/8. Itu pun kalau nggak ada yang 1/10 ya. 1/8 itu menurut saya udah paling tinggi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan yang 1/5 itu saya nggak berani ya, karena sistemnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita menggunakan ya, ini kan ada kulkas punya satu pintu juga. Ini yang ini tapi nggak ada tulisannya ya. Tapi ini punyanya kulkas satu pintu. Ini hanya ada kode saja. Nanti kalian bisa cek ya untuk kode-kodenya. Karena kalau saya beli overload itu saya nggak cari yang kode-kode seperti ini ya. Saya cari yang langsung ada tulisannya seperti ini. Jadi untuk membelinya itu gampang ya, 1/5, 1/8, 1/10. Karena untuk yang kode ini banyak kodenya, teman-teman. Jadi supaya nggak bingung, saya itu biasanya beli yang langsung ada tulisan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini suatu contoh, misalkan di sini ini ada overload yang 1/10 ya. Dan di sini ada overload yang 1/5 yang kita pasang, yang terpasang di kulkas satu pintu ini. Ngeblur. Nah, jadi kalau misalkan pada saat posisi kompresor ini macet ya, ataupun di bagian relaynya itu mengalami masalah ataupun rusak, otomatis kan overload ini bakalan dengung saja dan tidak mau berputar. Maksud saya, dan tidak mau berjalan ya, hanya dengung saja. Nah, yang bikin kompresor itu bisa aman ya ketika mengalami macet itu karena ada yang namanya protektor, yaitu overload ini.
Nah, jadi kalau misalkan ini pada saat kompresor ini macet, posisi macet tapi teraliri setrum ya, misalkan di bagian relaynya yang rusak. Nah, teraliri setrum. Nah, apabila kita menggunakan ukuran yang sesuai, nah ini kapasitasnya kan untuk spoolnya, untuk dan yang lain-lain ya, yang ada di dalam ini kan menggunakan 1/10 ya, intinya 1/10. Nah, menggunakan overload yang 1/10. Nah, ketika kompresor ini mengalami masalah, nantinya overload ini bakalan panas ya teman-teman. Nah, kalau misalkan overload ini sudah panas, nanti itu bakalan putus. Nah, sedangkan kapasitasnya itu beda-beda. Kalau misalkan untuk overload sendiri itu batasnya sampai misalkan ada di misalkan batasnya itu ada, saya kasih taruh ini perumpamaan ya, misalkan ada batasnya ada di angka 5. Nah, jadi kalau misalkan nanti panasnya itu sudah mencapai 5, otomatis ini bakalan putus. Dan otomatis pada bagian kompresor itu panasnya itu tidak sampai berlebihan ya. Karena untuk overloadnya itu sudah sesuai batasnya. Jadi batasnya udah, misalkan kita kasih batas untuk overload yang 1/10 itu di 5. Jadi aman ya, nanti kalau misalkan putus, nah nanti bakalan aman untuk di bagian kompresor, dan nantinya kalau misalkan dia udah dingin lagi, dia bakalan terhubung lagi. Nah, kalau misalkan sudah ada hal yang seperti itu, usahakan langsung dicabut saja. Nah, selanjutnya apabila kita menggunakan yang 1/5, nah kalau misalkan 1/5 kita taruhlah di limitnya di 10. Jadi kalau misalkan panasnya itu tidak mencapai 10 ya, dia itu nggak bakalan putus teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan lama-kelamaan kita posisi kompresor ini nggak jalan ya, kompresor ini nggak jalan, otomatis kan di dalam itu kan ada yang namanya spool, ada yang namanya lilitan ya. Nah, otomatis itu kan bakalan panas ya teman-teman. Dan nantinya apabila kita menggunakan yang ukuran yang sampai limit 5 tadi itu sekian detik sudah putus di bagian overloadnya, kan jadi aman ya. Nah, beda lagi kalau kita menggunakan yang 1/5 teman-teman. Jadi kalau 1/5 itu kalau misalkan ampernya itu belum mencapai yang ditentukan oleh overload ini nggak bakalan putus. Nah, kalau misalkan sudah nggak bakalan putus seperti itu, imbasnya biasanya itu pada bagian spool itu bakalan panas dan bisa meleleh. Untuk di bagian pembatasnya ya, kan ada plastiknya itu ya, di bagian sekat-sekatnya di spool, otomatis itu bakalan leleh. Nah, akibatnya biasanya itu yang ditimbulkan kompresornya itu bisa ngesot ya. Jadi kalau misalkan kita cek di bagian sini lalu kita hubungkan ke bodi, itu bakalan terhubung. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu kompresornya itu nggak bakalan bisa kita pakai ya, jadi otomatis sudah rusak. Dan yang kedua, biasanya itu spoolnya ada yang putus karena terlalu tinggi ya teman-teman penggunaan overloadnya itu. Jadi kurang lebihnya itu seperti itu ya sistem kerjanya. Jadi usahakan kalau kalian itu menggunakan overload, sesuaikan pada kapasitasnya. Nah, untuk ukuran overload sendiri, nah di sini untuk yang satu pintu ya, satu pintu itu saya menggunakan yang 1/10. Mentok kalau misalkan nggak ada yang 1/10, biasanya itu saya menggunakan yang 1/8. Itu udah paling tinggi teman-teman. Jadi jangan sampai kalian pasang yang 1/5 seperti di kompresor ini. Nah, ini kan 1/5 ya. Itu mentok di 1/8 untuk satu pintu. Udah, kalau bisa cari yang 1/10. Kalau nggak ada yang 1/8, udah jangan yang lebih tinggi lagi, ataupun jangan yang 1/6, 1/5 ataupun 1/3. Jangan dikasih yang seperti itu, supaya kompresor kalian itu bisa aman untuk di bagian spoolnya. Dan untuk yang untuk yang 2 pintu, kalian bisa menggunakan yang 1/8, itu sudah cukup yang untuk yang 2 pintu. Karena untuk perhitungannya itu berdasarkan watt ya. Di sini saya nggak contohin ya untuk perhitungannya, saya akan bulatkan saja. Jadi supaya kalian itu langsung mengerti ya, yang satu pintu 1/10 dan yang 2 pintu itu 1/8. Dan untuk yang 1/5 seperti ini, itu biasanya digunakan pada kompresor kulkas, bisa untuk yang freezer box yang 200 liter.
Nah ini untuk yang 1/5 ini bisa digunakan di freezer box ataupun freezer rak ya, yang kapasitasnya itu kecil. Nah ini bisa menggunakan yang 1/5. Jadi kalau 1/10 untuk satu pintu dan 1/8 itu kalian bisa menggunakan yang 1/8 itu bisa kalian gunakan untuk kulkas 2 pintu ya. Nah, jadi sudah paham ya. Jadi untuk sistem kerjanya, jadi tingkat bahayanya kalau kita menggunakan overload dengan ukuran yang berbeda. Jadi sangat bahaya sekali kalau kita menggunakan yang terlalu tinggi sedangkan kapasitasnya kecil. Oke, mungkin itu saja ya video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.